Mas Bro, Mas Boy, kawan-kawan lintas. Saat ini kita akan membahas expon onustik. Ya. Jadi kalau kita biasanya bermain FTTH, endpoint kita, kalau di hulu kan ada OLT, di endpointnya itu ada ONU atau ONT. Ya. Ini karena keterbatasan fitur di ONU atau ONT-nya, ya. Misalkan kita kepingin bandwidth saving, kita ingin membagi lagi, atau kita ingin mengoptimalkan fungsi-fungsi lainnya, ya, yang dimana di ONU itu tidak ada. Nah, kita bisa memanfaatkan yang namanya ONU Expon Stick. Expon Stick ini ya, atau ONU Stick ini ya, seperti ini ya. Ini secara dimensi, ini ukurannya adalah SFP. Jadi interface-nya ini adalah interface SFP atau Small Factor Pluggable. Jadi ini sebenarnya umumnya biasa kalau kita pakai itu seperti SFP-nya fiber untuk 1 gig dan gig gitu ya. Cuman ini ONU ya. Ini ONU. Dan ini ONU yang kita pakai ini adalah ONU-nya dari SIDATA ya, Expon. Jadi ONU ini bisa connect ke OLT IPON maupun GPON. Ya. Jadi kembali lagi, ini ada alternatif, ONU Stick ini ada alternatif kita memanfaatkan infrastruktur FTTH yang selama ini terbatas oleh yang namanya ONU sama ONT. Ya. Jadi banyak fungsi dari ONU Stick ini. Salah satunya adalah kita akan mencoba mengganti, ya, kita akan mengganti ONU atau ONT yang umum, kita akan mengganti dengan CPE-nya, ONU-nya menjadi mikrotik. Nah, tapi syaratnya router mikrotik itu harus punya port SFP. Ya. Di sini nanti kita akan set up dengan router board RB2011 LS. Ya. Jadi kita akan pasang ini, kita akan config mikrotiknya seolah-olah menjadi CPE. CPE-nya ONU. Ya. Jadi kita di situ nanti akan bikin dua one profile, ya. Satu PPPoE dan satu adalah one untuk hotspot, ya, untuk hotspot. Jadi dengan adanya kita manfaat mikrotik, kita bisa menjadi lebih leluasa dalam mengembangkan sistem di lokal network kita sebagai home yang di rumah ya, atau di suhu ya, atau di kantor-kantor kecil ya. Jadi kita bisa memaksimalkan network lebih luas lagi. Oke, kita akan ke Winbox ya. Saat ini routernya sudah nyala. Ya. Oh ya kawan, ONU ini pada saat kita tancapkan, dia akan melakukan proses booting. Ya. Jadi bootingnya ini kurang lebih 40 detik. Jadi tidak seperti SFP fiber yang lain ya, di mana kita colok langsung terdetek gitu ya. Ini enggak. Ini dia akan booting. Ya. Jadi dia punya sistem sendiri di sini. Ya. Oke. Lupa lagi. Jadi di sini kita mau di lab kami ini ya, saat ini kita sudah ada sistem FTTH ya, sederhana sih ya. Kita punya head end, kita ada router, ada PPoE server sama hotspot servernya. Di berikutnya di tengahnya ada OLT. Nah, OLT ini kita sudah set up untuk dua one profile, PPPoE dan bridge. Untuk PPPoE kita menggunakan VLAN 120, untuk hotspot bridge-nya kita akan menggunakan VLAN 131. Dan sebelum kita tancapkan, kita pastikan dulu bahwa infrastruktur PON-nya ini sudah ada isinya. Ya. Kita pastikan. Di sini kita sudah dapat power receive dari OLT kurang lebih minus 19, artinya kita asumsikan di sini sudah ada isinya ya untuk
transmisi FTTH. Dan untuk lab ini kami berasumsi kawan-kawan sudah paham untuk konfigurasi di level OLT dan PPOE server dan hotspot. Jadi kita fokus ke ONUSTIC dan MikroTik sebagai CPE dari FTTH. Kita buka Winbox-nya. Di sini kita sudah connect. Kita sudah masuk. Yang kita cek pertama adalah interface. Ya. Di sini sudah ada port SFP-nya. Jadi nanti ONUSTIC-nya ini akan kita colokkan di SFP1 ini. Untuk versi router OS yang kita pakai saat ini adalah versi 6 ya, dengan RB 2011 LS ya. Ya, ini ya versi 6. Ini versi 6 yang kita pakai. Untuk Winbox-nya kita pakai versi beta 4 ya. Winbox 4 versi beta ya. Jadi sebenarnya sama aja sih. Ya. Oke. Sekarang kita akan tancapkan ini ke SFP ke router port ya. Dan kita akan tunggu 40 detik. Ini sudah kita tancapkan ya. Kita nunggu. Nah, ini tidak langsung R karena untuk R itu harus ada koneksinya ya. Ini harus kita colokkan. Sebelum kita colokkan ini, kita nunggu 40 detik sampai ONUSTIC-nya ready ya, siap. Di sini kita hanya menunggu aja, nggak ada yang bisa kita lihat di sini ya. Kurang lebih ini udah 40 detik, kita tancepin. Ini sudah kita tancepin kabelnya dan ini masih belum R, ini artinya ONU masih restart. Wait. Nah, ini sudah R, sudah restart. Settingnya untuk MikroTik ini kita jadiin ONU atau ONT ya, sangat simpel. Karena kita nanti akan nge-lab ada 2 one profile, 1 PPOE dan 1 lagi adalah hotspot untuk koneksi hotspotnya ya. Untuk PPOE kita menggunakan VLAN 120. Nah, basicnya di sini adalah kita akan menambahkan VLAN. Ya. Jadi di sini kita sorotkan kursor di new, kita klik, terus pilih VLAN, namanya kita kasih 120 PPPoE. Ya, ini nama. Ya. Dan ini adalah VLAN untuk PPOE. VLAN ID-nya adalah 120. Untuk bindingnya, parent dari VLAN ini kita hubungkan dengan interface SFP1. Ya. Oke. Ini kita sudah bikin VLAN-nya. Ya. Tapi kita belum bikin namanya PPPoE-nya. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah kita membuat dial up PPPoE-nya. Kita kembali lagi, kita klik new, di sini new, terus kita pilih scroll ke bawah, pilih PPPoE client, kita pilih general, kita kasih nama PPPoE dial. Terus kita pilih interface-nya. Nah, di sini interface-nya harus kita pilih yang baru kita bikin, pilih 120. Oke. Setelah itu kita pilih dial out-nya. Nah, dial out-nya kita masukkan usernya. Di sini
di sistem kita sudah kita siapkan user lintas Buana 01 password 1234566. Nah, untuk settingnya, VLAN dan lain-lain nanti disesuaikan dengan sistem yang Mas Bro, Mas Boy punya ya. Jadi ini hanya ilustrasi aja bagaimana kita men-setupnya, mengkonfignya. Ya. Kalau sudah, username-nya sudah, passwordnya sudah, terus kita gunakan use peer DNS-nya, kita tambahkan default root-nya, sudah, bla bla bla, kita oke. Akan muncul interface baru PPPoE dial. Nah, di sini sudah R. Ini artinya apa? Ini dial PPPoE-nya sudah dapat IP address. Kita lihat di status. Ya. Jadi kita double klik, terus kita lihat status. Di sini kita sudah dapat mikrotiknya dapat IP ini, ya. Dan remote aksesnya PPPoE servernya adalah ini. Ya. Jadi udah connect. Kita lihat di IP root-nya. Di IP root sudah nambah default gateway-nya ya untuk PPPoE-nya. Terus kita lihat di DNS-nya. Sudah ada dynamic servernya ya untuk. Nah, karena kita akan share internet akses ini ke lokal klien kita ya di LAN kita aktifkan cek allow remote request. Ini kita cek ya. Setelah itu kita oke. Yang ini ya, ini di allow. Nah, tahap berikutnya kita akan uji internet ini sudah jalan atau tidak. Ya. Kita klik new terminal, kita ping ke Google menggunakan suffix name ya, google.com. Jadi ini sekalian kita nguji DNS-nya jalan apa tidak. Nah, sini sudah jalan ya. DNS jalan, routing jalan, kita cek threshold-nya. Sorry. Kita cek threshold-nya ke Google. Start. Oops. Sorry. Di sini kita sudah nyampe ya, reach ya, kita sudah nyampe ke Google DNS-nya ya, threshold-nya. Ini adalah IP PPoE server kita, router PPoE-nya, ini adalah IP public kita, keluar, dan setelah ini adalah akses internetnya. Oke ya. Sekarang yang berikutnya kita akan mendistribusikan ke jaringan lokal kita. Kita akan bikin bridge ya, interface bridge, di mana isinya nanti adalah Ether 1234, di mana interface bridge ini memanifestasikan jaringan lokal kita. Ya. Kita klik bridge, di sini bridge, kita klik, kita new bridge ya, kita klik bridge, kita new, kita kasih nama bridge LAN, kita oke, terus kita masuk ke port ya. Port, kita tambahkan Ether 1, kita nambahkan Ether 1 sama Ether 2 saja ya Mas ya, Mas Bro, Mas Boy. Misalkan Mas Bro, Mas Boy mau nambahin bebas ya. Ini saya hanya ilustrasi aja. Ether 2.
Oke. Kemudian setelah kita bikinkan interface Ether 1, Ether 2 sebagai bridge, member bridge LAN, ya, kita bikin IP address-nya. Ya. Ini adalah IP address-nya BBOE. Kita nambah baru, kita kasih IP misalkan 192.168.99.1/24, misalkan gini ya. Terus interface-nya kita pilih bridge LAN. Kita oke. Setelah kita bikin IP, apa yang kita lakukan? Kemudian kita bikin DHCP servernya. Kita pilih DHCP setup ya. DHCP setup. Kita pilih interface bridge LAN, next. Address space-nya next. Gateway-nya next. Untuk pool-nya kita kasih misalkan 100 to 200 ya. Dan next, DNS-nya kita ngikut yang ada. Kita next, list time-nya misalkan kita bikin 1 hari itu ya. Next, selesai. Ini biar memudahkan identifikasi. DHCP namanya kita ganti DHCP LAN. Ya. Biar gampang. Terus nanti kita cek di IP pool-nya. IP pool-nya sudah ada. Oke, IP pool-nya sudah ada. Kita kasih nama, biar identifikasinya gampang. Kita kasih nama pool LAN. Oke, ini kita sudah siap. Satu lagi yang kelewatan. Belum siap. Kita harus share source internet ini ke LAN. Kita pilih IP, kita klik firewall, kita pilih NAT, klik new, kita chain-nya kita pilih source NAT, out interface-nya kita pilih BBBOE dial, ya. Action-nya kita pilih masquerade. Jadi di sini kita sudah share internet akses ke jaringan yang ada di network yang ada di MikroTik ya. Oke. Nah. Sudah ready. Nah. Kemudian saat ini komputer saya ada di Ether 10. Dan kita sudah bikin bridge LAN di mana Ether-nya adalah Ether 1 dan Ether 2. Ini komputer saya akan saya pindah ke Ether 1 dan kita akan tes komputer saya bisa internet atau tidak ya. Ini saya pindah. Nanti ini Winbox-nya akan putus ya. Ini saya pindah ke Ether 1. Plus, nah ini kan kita sudah dapat IP. Kita cek komputer saya dapat IP berapa. Kita pakai command prompt aja biar cepat. Kita ketik IP config. Nah di sini kita sudah dapat IP yang sudah kita set tadi ya, 192.168.99.200. Oke. Kemudian kita akan uji. Kita ping ke Google, kita tes DNS-nya ya. Kita ping google.com. Oke, connect ya. Kita trace ke Google. Ini dari komputer saya ya. Nah ini kebaca dari komputer saya ke router MikroTik. Dari router MikroTik ini baru ke router BBOE server, baru ke internet
setelah itu ke internet. Ya. Jadi ini tampak kita sudah connect ya, ke Google. Ya, ini root hub-nya sudah keluar ke internet. Kita tes komputer saya untuk browsing ya. Saya buka Edge, saya buka speed test. Ya, jalan, kita speed test ke internet. Ini untuk downloadnya. Sekarang kita proses upload. Ini hasilnya. Jadi saat ini komputer saya sudah terkonek ke Mikrotik dan Mikrotik sudah connect ke FTTH yang ada di lab kita dan semua interface-nya menggunakan ONUSTIC. Untuk kedepannya, misalkan Mas Bro, Mas Boy ya mau mengembangkan ke access point nanti di Ether 1 atau Ether 2 atau nanti member dari bridge LAN ini kita tambahkan berapa untuk 4 komputer, misalkan nanti mau didistribusikan lewat access point, ya tinggal mode access point-nya AP-nya dibuat bridge aja, colokin ke Ether 1 atau Ether 2, itu nanti SSID-nya ngikutin dari access point, itu bisa lebih bebas. Jadi kita bisa mengembangkan network-nya. Ya. Oke, ini yang PBOE udah kita uji, kita lab. Ya. Sekarang kita lab yang kedua. Lab yang kedua adalah kita akan membangun hotspot bridge ya. Itu dari head end kita. Head end kita ini sudah ada server hotspotnya. Dan kita akan mendistribusikan ke Mikrotik, di mana kita berasumsi kita memberikan layanan hotspot ya via Mikrotik. Dan ini adalah tipenya bridge dan ini simple, sangat simple. Kita kembali lagi di interface ini ya. Ini tadi kan adalah VLAN untuk PPWE. Sekarang kita akan nambahkan VLAN satu lagi ya. Ini untuk hotspotnya ya. Jadi kita klik new, create VLAN, kita nambahkan namanya, kita kasih 131 hotspot ya. VLAN ID-nya adalah 131, interface-nya adalah SFP ya. Setelah itu kita oke. Sorry, ini ada ketambahan, kita remove. Jadi ada ini, jadi kita ada dua VLAN 120 sama 131 hotspot. Nah, kemudian kita akan share hotspot ini ke Ether 67 ya. Misalkan kita ke Ether 67 gitu ya. Kita bikin bridge dulu. Kita bikin bridge, kita kasih nama bridge hotspot ya. Oke. Terus kita ke port, kita masukkan Ether 6 dan Ether 7 sebagai membernya bridge hotspot. Ether 6, kemudian kita bridge-nya adalah hotspot, kemudian kita oke, kita add satu lagi, kita pilih interface Ether 7, bridge-nya adalah hotspot.
Ini baru interface untuk LAN-nya. Nah, kita perlu memasukkan source bridge-nya untuk hotspot. Apa itu? Kita add satu lagi new, kita pilih interface-nya adalah VLAN 131 hotspot. Terus kita masukkan bridge-nya adalah bridge hotspot. Kita oke. Di sini kita sudah membuat bridge untuk hotspot di Ether 6 dan Ether 7, di mana source-nya adalah VLAN 131. Nah, kemudian saat ini komputer saya ada di Ether 1. Ini akan saya pindah ke Ether 6 dan komputer saya nanti akan mendapatkan IP yang berbeda. Ya. Dan IP ini berasal dari mana? IP-nya berasal dari hotspot server kita. Ya. Ini kita ganti, ini nanti Winvoke akan putus. Saya pindah ke Ether 6. Ya, putus, kita close. Nah, ini kita sudah connect nih. Dari tampilan ini kita sudah connect ke login-nya hotspot kita. Tapi sebelum saya klik, saya mau menunjukkan dulu. Di sini kita masuk ke Ether 6 dan tidak ada IP address ya. Jadi benar-benar kosong. Kita klik MAC-nya, ya. Kita connect. Saya klik interface. Di sini saya tunjukkan bahwa komputer saya connect ke Ether 6. Ya. Komputer saya connect ke Ether 6. Ya. Terus kita kembali ke komputer saya. Ini kita lihat IP kita di komputer saya ada berapa, ada dapat IP berapa. Nah, ini komputer saya akan mendapatkan 10.131 IP ini ya. 10.131.131. Ini adalah IP yang dari hotspot server saya. Oke. Berbeda dengan yang tadi. Ya. Karena ini hotspot, ada ada sesuatu yang harus kita lakukan di portalnya. Kalau kita belum melakukan sesuatu di portalnya, kalau kita ping ke internet, ini nggak bisa. Oke. Untuk bisa kita mendapatkan akses internet, kita perlu masuk ke portalnya, portal hotspotnya. Dan ini menyesuaikan ya, portal hotspotnya menyesuaikan dari punya kawan-kawan ya. Ini lab kita. Ya. Kalau di lab kita nih hanya single one click aja, kita klik ya. Di sini kita klik one click, kita sudah bisa connect ke internet. Ini kita akan ping ke 88, udah dapat. Ya. Terus kalau kita trace shot ke Google, ini kelamaan kalau ini. Kita trace shot pakai syntax min D, jadi membypass name. Nah, ini. Jadi kalau tadi kita menggunakan PBOE, kita masuk ke routernya Mikrotik. Tapi kalau kita pakai bridge ini, kita langsung ke routernya hotspot. Ya, jadi bedanya sini. Ini kita menggunakan benar-benar bridging atau transparent hotspot. Ya, oke. Kalau kita tes internet, misalkan saya buka YouTube, jalan, dan ini adalah channel kita. Ini channel kita, misalkan Mas Bro, Mas Boy mau mendapatkan informasi how to dan lain-lain dari Lintas Buana, bisa tengok di channel kita. Ya. Kita kembali lagi ke sini, internet sudah jalan ya. Kita kembali lagi ke Winvoke.
Ether 6, Ether 7 adalah member dari hotspot bridge ya, bridge hotspot. Nah, misalkan kawan-kawan, Mas Bro, Mas Boy mau mengembangkan ke tempat yang lebih banyak, usernya lebih banyak menggunakan access point. Nah, access point-nya ini tinggal dicolokkan ke Ether 6 atau Ether 7. Simple. Ya. Nah, di sini kita sudah nge-lab, kita bikin lab OnuStick di Mikrotik untuk 2 profile one. Dan di sini Mikrotik benar-benar kita convert menjadi ONU yang lebih powerful. Kreativitas di Mikrotik kembali tergantung dari kawan-kawan dan Mas Bro, Mas Boy. Semoga bermanfaat dan menginspirasi.